Sebuah negara yang tampak seperti dari planet lain, gen yang tidak tercampur dengan etnis lain manapun. Sebuah gereja melayang di atas kolom batu setinggi 40 meter. Sebuah desa yang bertengger di antara awan. Orang-orang yang berbicara dalam bahasa misterius yang tak ada duanya. Saat itu saya pikir saya telah menemukan Atlantis, tapi tidak, itu hanyalah Georgia. Tinggal di atas kolom batu setinggi 40 meter selama 20 tahun. Sebuah kenyataan yang mengejutkan dunia. Tersembunyi di pedesaan tenang desa Katski, Georgia, tempat pegunungan memeluk cakrawala dan waktu seakan berhenti, terletak sebuah keajaiban yang jarang terlihat di bumi. Sebuah kolom batu yang menjulang lurus ke langit, seperti jari raksasa yang menyentuh yang ilahi. Pilar batu alami itu memiliki tinggi lebih dari 40 meter, tegak dan mengesankan di tengah alam liar, dan yang membuat napasmu tercekat bukan hanya kemegahannya, tetapi struktur kecil yang misterius yang bertengger rapuh di puncaknya. Sebuah kapel abad pertengahan, kuno dan sunyi, seolah terlupakan di antara awan. Dari kejauhan, pemandangan ini membangkitkan gambaran dari film-film fiksi ilmiah. Namun ini nyata, sebuah kisah benar di jantung Georgia. Seorang biksu tinggal di sana, terisolasi dalam kesendirian selama lebih dari 20 tahun, hanya ditemani angin dan doanya. Untuk mencapainya, seseorang harus memanjat tangga logam vertikal di tebing. Ujian iman dan tekad yang tak tergoyahkan. Katski bukan sekadar tujuan wisata. Ia melambangkan kerinduan untuk menyentuh yang suci, tempat di mana orang melarikan diri dari dunia dan mencari ketenangan mutlak. Sebuah puncak batu yang sepi di langit, namun begitu kuat hingga menyentuh hati siapapun yang pernah berdiri di bawahnya, menatap ke atas. Misteri genetik, mengapa gen Georgia hampir tidak tercampur? Di antara pegunungan Kaukasus yang megah dan terjal, tempat waktu seolah melambat, tersembunyi sebuah misteri yang masih coba dipecahkan oleh sains modern. Orang Georgia memiliki genom yang hampir asli, tak tercampur, sesuatu yang sangat langka dalam sejarah evolusi umat manusia. Mengapa bisa begitu? Selama ribuan tahun, saat kekaisaran seperti Roma, Ottoman, atau Persia menyapu Eurasia, orang Georgia hidup terisolasi di lembah-lembah dalam, di mana medan pegunungan secara tak sengaja menjadi perisai alami. Menurut para peneliti, isolasi geografis ini membantu mereka mempertahankan tidak hanya bahasa dan budaya mereka yang khas, tetapi juga identitas genetik yang unik. Dalam studi penting yang diterbitkan di Nature Genetics tahun 2015, tim internasional yang dipimpin oleh Dr. David Reich, Universitas Harvard, dan Dr. Andrea Manica, Universitas Cambridge menganalisis genom ratusan orang yang tinggal di Kaukasus. Hasilnya menunjukkan bahwa orang Georgia, terutama kelompok Kartvelio, memiliki tingkat percampuran genetik paling rendah dibandingkan dengan bangsa tetangga seperti Rusia, Armenia, atau Turki. Mereka mempertahankan ciri genetik kuno dari manusia zaman batu, nyaris tak tersentuh oleh gelombang migrasi besar dalam sejarah. Mereka seperti kapsul genetik hidup yang menyimpan jejak berharga dari masa lalu umat manusia. Dr. Andrea Manica, Universitas Cambridge. Dan ini tak berhenti pada DNA. Orang Georgia juga mempertahankan jiwa budaya mereka. Lagu rakyat polifonik yang unik diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, bersama dengan tarian perang yang energik. Pakaian tradisional dan kebanggaan nasional yang membara, membentuk sebuah peradaban yang hampir kebal terhadap asimilasi budaya. Jika kamu pernah menginjakkan kaki di Georgia, kamu akan merasakannya. Sebuah sensasi aneh seolah menyentuh cabang purba umat manusia. Tempat waktu, sejarah, dan garis keturunan tetap utuh, seakan tak pernah tersentuh. Desa di atas awan, Usguli, tempat berpenghuni tertinggi di benua tua. Di tempat langit dan bumi tampak bertemu, di antara puncak bersalju sepanjang tahun dari pegunungan Kaukasus yang megah, terdapat sebuah desa kecil bernama Usguli, tercatat sebagai desa berpenghuni permanen tertinggi di Eropa, sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut. Terletak di wilayah Svaneti, barat laut Georgia.
Usguli dikenal bukan hanya karena ketinggiannya, tetapi juga karena pesona abad pertengahannya yang hampir tak tersentuh. Rumah-rumah batu, menara pengawas Svan kuno, berasal dari abad 9 sampai 12, berdiri di tengah alam liar, menciptakan pemandangan yang tampak seperti lukisan atau legenda. Tak ada mobil dengan klakson di sini, juga tak ada lampu menyilaukan. Hanya angin dingin yang menyelinap di celah-celah batu, dentuman kaki kuda, dan bisikan sejarah di antara bebatuan berlumut. Penduduk Usguli masih hidup mengikuti ritme nenek moyang, memasak dengan kayu bakar, mengenakan pakaian tradisional dan berbicara dalam bahasa Svan, cabang linguistik kuno yang hampir punah. Pelestarian budaya dan arsitektur yang nyaris utuh ini membuat Usguli, bersama dengan seluruh wilayah Svaneti atas, diakui UNESCO sebagai warisan dunia pada tahun 1996. Tapi bagi penduduk lokal, warisan itu bukan sesuatu yang tinggi, melainkan kehidupan sehari-hari, aliran alami antara masa lalu dan masa kini. Usguli adalah bukti nyata bagaimana manusia bisa mempertahankan identitas budaya mereka dalam kondisi paling keras, ujar UNESCO dalam dokumen pengakuan warisan. Usguli bukan hanya tempat untuk melihat puncak bersalju atau menara kuno. Ini adalah tempat untuk merasakan tanah di mana waktu benar-benar seakan berhenti, tempat masa lalu belum sepenuhnya pergi. Misteri Kerajaan Anggur, rumah bagi varietas anggur terbanyak di dunia. Jika Prancis bangga dengan Bordeaux dan Italia mencintai Tuscany, maka Georgia, negara kecil di antara Asia dan Eropa, menyimpan rahasia yang mengejutkan dunia. Lebih dari 500 varietas anggur asli, banyak di antaranya tidak tumbuh di tempat lain di planet ini. Di sini, setiap lembah, bukit, dan desa memiliki varietas anggurnya sendiri, seolah-olah alam dan manusia bersama-sama menciptakan koleksi genetik hidup yang benar-benar unik. Beberapa anggur sangat langka sehingga kecuali kamu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, kamu tak akan pernah mencicipinya. Rasa yang menua melalui ribuan tahun sejarah dan tradisi keluarga. Bukan kebetulan bahwa Georgia disebut sebagai tempat lahir vitikultur manusia. Di sini, orang telah membuat anggur selama lebih dari 8.000 tahun, lebih lama dari peradaban manapun yang masih ada. Guci tanah liat yang disebut Guevry dikubur dalam-dalam di tanah, di mana anggur menua secara alami dengan teknik kuno, tanpa baja tahan karat atau teknologi modern. Ini lebih dari sekadar anggur, ini adalah memori hidup dari budaya kuno. Georgia bukan hanya destinasi bagi pecinta anggur, ini adalah perjalanan kembali ke asal-usul rasa, di mana setiap tetes menceritakan kisah tentang tanah, langit, manusia dan hasrat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lebih dari 500 varietas anggur eksklusif, ribuan tahun pembuatan anggur. Bisakah kamu merasakan sejarah dalam satu tegukan? Rempah unik yang membuat dunia tergila-gila, garam herbal dari Svaneti. Di antara puncak bersalju Svaneti, tempat waktu melambat dan tradisi terukir dalam setiap bentuk kehidupan, ada rempah aneh yang tak pernah dilupakan siapapun setelah mencicipinya, garam herbal dari Svaneti. Ini bukan garam yang akan kamu temukan di rak supermarket. Ini adalah resep keluarga yang diwariskan selama berabad-abad, dibagikan hanya dari mulut ke mulut di antara desa-desa pegunungan. Di setiap butirnya terdapat campuran herbal lokal. Ada seliar, ketumbar gunung, bawang putih kering, thyme. Semuanya dicampur dengan tangan, dikeringkan matahari, dan diresapi cinta pada tanah air Georgia. Tak ada hidangan Svan yang lengkap tanpa garam ini. Penduduk lokal tidak melihatnya hanya sebagai bumbu. Mereka menyebutnya jiwa meja makan. Hanya sejumput di atas daging panggang, roti, atau bahkan sayuran sederhana dapat membangkitkan rasa liar, kuat dan membumi, seperti tanah keras tempat ia dilahirkan. Kamu bisa membawa pulang satu toples, tetapi tidak jiwanya, kecuali kamu sendiri menyaksikan bagaimana orang Svan membuatnya. Di antara gunung-gunung sunyi dan dapur hangat yang diterangi api, tempat masa lalu masih hidup berdampingan dengan masa kini. Misteri prasejarah. Serat linen berusia 34.000 tahun ditemukan di Georgia. Di antara pegunungan Kaukasus yang kelabu dan berangin, di mana salju, angin dan waktu tampaknya menjadi satu-satunya penghuni,
Para arkeolog awalnya hanya mencari sisa-sisa samar dari budaya prasejarah yang terlupakan. Tetapi pada tahun 2009, sebuah penemuan revolusioner di Gua Jujuana, sebelah barat Georgia, mengubah segalanya. Dipimpin oleh David Lord Kipanidze, Direktur Museum Nasional Georgia, tim internasional menemukan serat linen yang membatu terkubur dalam sedimen dengan usia sekitar 34.000 tahun, jauh lebih tua dari yang diperkirakan untuk teknologi tersebut. Dipublikasikan di Science Daily, penelitian ini dipimpin oleh Eliso Kefavadze, paleoetnobotanis dari Akademi Ilmu Pengetahuan Georgia. Dengan menggunakan mikroskop elektron pemindai, timnya mengidentifikasi lebih dari 20 serat yang diwarnai dan dipilin, bukti teknik pemintalan dan simpul yang melampaui zamannya. Ini adalah bukti tertua dari penggunaan serat tumbuhan untuk tekstil. Ini menunjukkan bahwa manusia prasejarah tidak hanya bertahan hidup, mereka mengekspresikan identitas budaya. Kata Kefavadze kepada National Geographic, "Itu bukan permata, itu bukan patung kuno. Hanya beberapa helai halus, namun mengguncang dasar pemahaman kita tentang zaman batu. Tak ada yang membayangkan manusia purba sudah mengubah tanaman menjadi kain puluhan ribu tahun lalu. Tetapi Georgia membuktikan sebaliknya. Serat-serat ini bukan hanya bahan, mereka adalah bukti hidup kreativitas, adaptasi, dan organisasi sosial awal. Mereka mengungkap dunia di mana manusia menjinakkan alam, melindungi diri dari iklim ekstrim, menciptakan keindahan, dan mungkin juga mengekspresikan spiritualitas melalui sesuatu yang serapuh helai linen." Penemuan ini bukan hanya mengubah garis waktu evolusi teknologi kita, tetapi juga menempatkan Kaukasus, terutama Georgia, sebagai pusat inovasi manusia kuno. Tak lagi tanah terlupakan di antara dua benua, Georgia muncul sebagai saksi bisu fajar budaya manusia. Linen berusia 34.000 tahun. Kamu membacanya dengan benar. Beberapa helai rapuh yang ditemukan di Georgia telah mengejutkan dunia arkeologi. Rahasia kuno apalagi yang mungkin tersembunyi di sini? Pegunungan Georgia menyembunyikan benteng abad pertengahan yang akan membuatmu terpana. Bayangkan hidup di dalam menara batu setinggi 30 meter, dikelilingi hutan beku, terisolasi, dan selalu waspada. Di daerah pegunungan Svaneti dan Cave Sureti, ini bukan fantasi. Ini adalah kehidupan sehari-hari bagi ratusan keluarga Georgia selama berabad-abad. Sejak abad 9 hingga 12, di bagian paling terjal Kaukasus, komunitas lokal membangun jaringan menara pertahanan yang mengagumkan. Itu bukan hanya pos militer, itu adalah rumah, tempat keluarga tinggal, tidur, berjaga, dan melindungi diri dari binatang buas dan klan musuh. Dinding batu dingin, tangga kayu sempit, jendela kecil, nyaris cukup besar hanya untuk melihat langit atau menembakkan panah. Setiap detail arsitektur menceritakan kisah bertahan hidup di dunia yang keras, di mana manusia dan bangunan adalah satu. Berbeda dengan kastil besar di Eropa Barat, menara pengawas Georgia kasar, tangguh, dan penuh jiwa. Mereka melambangkan persatuan keluarga, keberanian dan peradaban yang bertahan di puncak gunung selama berabad-abad. Hari ini, meskipun tak lagi digunakan untuk pertahanan, banyak menara masih berdiri, saksi batu yang megah dari masa api, ketahanan dan kebanggaan. Festival Tushuroba, saat semangat nomaden bangkit kembali di pegunungan. Setiap musim panas di Tusheti, saat kabut menghilang dari puncak dan lembah-lembah menghijau, orang-orang berkumpul, bukan untuk berlibur, tapi untuk menghidupkan kembali masa yang nyaris terlupakan. Festival Tushuroba berbeda dari perayaan manapun di Eropa. Ini adalah kebangkitan penuh budaya pengembara. Pria-pria menunggang kuda menyusuri lembah, lomba panah seperti duel masa lalu, dan musik tradisional bergema di perbukitan. Domba disembelih, bukan hanya sebagai pangan, tetapi sebagai persembahan untuk leluhur, tanah, dan roh-roh lama. Tarian melingkar, suara yang lantang dan serak, menembus waktu, mempertahankan budaya yang hampir hilang di gerus zaman. Tushuroba bukan sekadar festival. Ia adalah pernyataan dari masyarakat Tusheti. Kami masih di sini, hidup, bernapas, dan menjaga identitas budaya yang tak bisa dihapus oleh waktu. Orang Georgia berbicara dan menulis dengan cara mereka sendiri. Dunia sebaiknya memperhatikan.
Di sebuah negeri kecil antara Asia dan Eropa, ada fenomena yang melawan kebiasaan. Orang Georgia menggunakan bahasa yang unik sepenuhnya dan menuliskannya dengan abjad mereka sendiri, bukan Latin, bukan Sirilik. Sistem tulisan ini sepenuhnya berbeda, indah dengan lekukan-lekukannya, dan telah digunakan selama ribuan tahun. Dari naskah kuno di kulit binatang hingga papan jalanan modern, tulisan Georgia mengalir lembut dalam garis lengkung. Ini lebih dari sekadar alat komunikasi. Ini adalah jiwanya bangsa. Saat banyak bahasa kecil menghilang, bahasa Georgia tetap bertahan sebagai perlawanan budaya yang tenang namun kuat. Yang paling mengagumkan, alfabet ini tidak diadaptasi dari peradaban besar manapun. Ia diciptakan dari awal untuk mencatat budaya, kepercayaan, dan sejarah rakyat Georgia. Peradaban yang menolak dilenyapkan. Bahasa adalah tulang punggung identitas suatu bangsa. Dan di Georgia ia berkata lantang, "Kami berbeda, dan kami bangga akan hal itu." Tari Rakyat Georgia, sebuah mahakarya budaya yang akan membuatmu merinding. Jika kamu mengira tari tradisional itu lembut, anggun, dan tenang, maka tari rakyat Georgia akan membalikkan anggapan itu sepenuhnya. Ini adalah tarian keberanian, semangat tempur, pria melompat di ujung pedang, wanita meluncur laksana sungai di antara gunung terjal. Setiap gerakan menceritakan kisah tentang cinta, kesetiaan, dan kebanggaan bangsa. Di atas panggung, langkah kaki terdengar seperti dentuman jenderang perang. Tapi ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah warisan hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tak hilang meski dunia terus berubah. Dalam setiap festival, di tiap perayaan penting di Georgia, tarian ini wajib hadir. Saat kelompok penari Georgia tampil di dunia luar, mereka tak hanya mementaskan, mereka menyampaikan kisah seluruh bangsa. Bagi orang Georgia, tarian bukan hanya seni. Ia adalah simbol kehormatan. Suara tak bersuara dari budaya yang sekuat langkah kaki mereka yang menghentak tanah. Tari rakyat Georgia. Pria melompat di ujung pedang, wanita meluncur seperti angin. Sekali melihat, kulitmu akan merinding. Pernahkah kamu menyaksikan tarian sekuat ini? Kekacauan lalu lintas di Georgia, taksi tanpa argo dan mobil berlawanan arah. Begitu tiba di Georgia, negeri indah yang kaya budaya dan alam luar biasa, kamu mungkin langsung terkejut saat menumpang kendaraan pertamamu. Di jalanan, banyak mobil memiliki setir kanan, namun berjalan di sisi kiri. Paradoks nyata akibat banyaknya mobil bekas Jepang dan Inggris yang diimpor. Lalu ada taksi. Teknologinya terasa tertinggal jauh, tak ada argo. Tak ada aplikasi akurat untuk memesan, hanya dua alat bisa kamu andalkan, Google Maps dan kemampuan tawar-menawarmu. Warga lokal selalu berpesan, tanyakan tarifnya dulu sebelum naik, karena ongkosnya tidak tetap, tergantung suasana hati, atau mungkin keberuntunganmu. Jadi kalau ingin menjelajahi Georgia seperti warga lokal, bersiaplah untuk pengalaman lalu lintas yang unik di dunia. Pasar tradisional dan jiwa pekerja, Georgia sejati yang harus kamu temui. Jauh dari alun-alun yang terang dan tempat wisata populer, ada Georgia yang lebih nyata, kehidupan yang lebih sederhana dan menyentuh. Di desa-desa, pasar tradisional tetap jadi bagian penting dalam keseharian. Tak ada papan mencolok atau lampu terang, hanya lapak kayu tua, meja kecil penuh buah dan sayur segar, dan suara ritmis pedagang di bawah matahari sore. Dalam rutinitas ini, kamu akan melihat para lansia, beberapa berambut perak, bekerja tanpa lelah. Memperbaiki barang bekas, menjual bunga liar, atau menyajikan kopi di gerobak buatan tangan. Mereka tak mengeluh, tak mengemis. Mereka bekerja dengan tangan mereka dan semangat yang tak bisa dipatahkan. Inilah Georgia yang tak banyak dilihat turis. Tapi disinilah kamu akan memahami daya tahan, harga diri dan budaya bertahan hidup masyarakat. Hidup di persimpangan modernitas dan tradisi, keindahan dan kenyataan. Georgia, kecil secara geografis, besar dalam semangat. Setiap gunung, setiap orang, setiap elemen budayanya menyimpan kisah yang tak bisa kamu temui di tempat lain di dunia. Temukan Georgia, negara paling memesona di planet ini. Hanyalah satu dari sekian keajaiban yang akan kamu temui dalam perjalanan ini. Terima kasih telah ikut menjelajah tanah luar biasa ini bersama saya.
Jangan lupa beri like, bagikan, dan subscribe untuk terus menjelajahi budaya-budaya misterius lainnya bersama kami.